Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, jelang tahun baru, keberangkatan dan kedatangan wisatawan dari dan menuju luar negeri di Bandara Soekarno-Hatta terus meningkat. Untuk mencegah masuknya varian Omikron ke Indonesia, langkah pengetatan terus dilakukan. Salah satunya menerapkan wajib tes PCR metode terbaru yang bisa mendeteksi varian Omikron dalam 4 hingga 6 jam. Sejumlah penumpang tujuan luar negeri berdatangan ke Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Senin kemarin. Meski sudah ada imbauan tak keluar negeri, para penumpang mengaku tetap melakukan perjalanan dan bersedia mengikuti prosedur yang ditetapkan. Sini emang udah direncanakan jauh-jauh hari gimana? Sudah. Ini ke Malaysia dalam rangka apa? Jalan-jalan. Mbak mau nanya nih Mbak, ini kan varian Omikron sudah masuk Indonesia nih. Mbak takut nggak sih gitu loh? Takut tapi kenapa tetap terbang? Karena sudah direncanakan jauh-jauh hari ya. Senin kemarin terdapat 1.500 pergerakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, sedikit menurun dibanding saat libur Natal. Terdapat 19 penerbangan menuju luar negeri dan 21 penerbangan tiba dari luar negeri. Untuk mencegah varian Omikron masuk ke Indonesia, pemerintah Indonesia memperketat prosedur kedatangan dan karantina penumpang dari luar negeri. Terdapat 14 tahapan yang harus dilalui. Salah satunya harus melalui tes PCR metode terbaru yang dapat mengidentifikasi S-gen target value untuk mendeteksi varian Omikron. Hasil tes tersebut keluar setelah 4 hingga 6 jam, jauh lebih cepat dibanding metode genome sequencing yang butuh waktu 4 hingga 5 hari. Kita akan menyebarkan teknologi baru untuk tes PCR yang bisa melihat markernya Omikron. Kita sudah sebarkan di seluruh pintu-pintu masuk luar negeri utama. Sehingga kita bisa lebih cepat mengidentifikasi Omikron menggunakan tes PCR yang cuma 4-6 jam dibandingkan dengan tes genome sequencing yang antara 3-5 hari. Selain tes PCR model terbaru, pemerintah mulai tahun depan juga akan mendatangkan 15 mesin whole genome sequencing. Langkah tersebut penting dilakukan, mengingat 98% kasus Omikron di Indonesia berasal dari WNI maupun WNA yang datang dari luar negeri. Dalam laporan terbaru Kementerian Kesehatan, kasus positif COVID-19 varian Omikron kini bertambah menjadi 46 kasus. Dari Tangerang, Banten dan Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.